Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Mahendra. Saya dari Prodi VVTO. NPM saya 2514400020 dengan mata pelajaran etika profesi, dan dosen pemumpunya Bapak Sidik Supriyanto, MPD. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang profesi kependidikan. Profesi pendidikan yaitu untuk menekankan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, literasi, keterampilan, sikap, karakter kepada peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berfokus kepada pengetahuan saja, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang pertama itu ada karakteristik utama pembelajaran. Yang paling terpenting, komunikasi. Kita harus saling komunikasi dan secara efektif. Yang kedua itu ada kolaborasi, kemampuan bekerja sesama tim, atau kita biasa disebut kerja kelompok. Yang ketiga ada critical thinking and problem solving, yaitu kemampuan berpikir kritis pada penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada kemampuan kreasi dan berinovasi, atau pemikiran yang luar biasa lah. Yang kedua ada di keterampilan yang harus dimiliki kepada peserta didik untuk bertujuan mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif, atau kritis secara berpikir, bukan hanya berpikir saja. Yang kedua, keterampilan etos kerja yang tinggi, komunikasi dan kerjasama, teknologi dan informatika, dan sekaligus religius untuk berlandas nilai-nilai moral dan spiritual. Selanjutnya ada yang perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran yang harus kita cermati yaitu kita harus nurun kepada guru peserta didiknya. Pembelajaran ini harus berpusat pada peserta pendidik ya teman-teman. Yang kedua untuk menghafal menjadi memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran pasif menjadi aktif dan kreatif. Dan penilaian berbasis tes pada penilaian autentik portofolio. Pilar pendidikan UNESCO. Terdapat 5 pilar pendidikan. Yang pertama, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, belajar untuk melakukan, harus percaya diri. Kita harus menjadi diri sendiri, harus tatak, nggak harus gimana kata orang lain, gimana gitu, nggak. Kita harus percaya diri sendiri. Dan terakhir adalah belajar hidup bersama, jangan menyendiri. Kalau kita nggak tahu kan bisa tanya teman-teman kita. Kalau kita nggak akrab sama teman-teman kan susah jadinya. Nah itu yang selanjutnya ada revolusi industri atau society. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan internet, kecerdasan buatan seperti AI, big data, dan otomatis society 5.0. Manfaat teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Guru dituntut menjadi fasilitator dan kreatif, inovator, dan mampu teknologi dalam pembelajaran. Ini bisa jadi disebut biar kita jadi manusia itu nggak ketinggalan zaman, bisa menuruti zaman yang seperti sekarang yang dinamakan canggih, adanya AI. Yang selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah untuk alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Di era digital ini seperti video, audit, multimedia, interaktif, dan deadline sangat penting. Kenapa? Itu karena untuk motivasi
pemahaman dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOS kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu untuk menjamin mutu pendidikan. Untuk pendidikan itu menjamin seperti sistematis untuk memastikan pendidik berjalan sesuai Nasional Pendidikan atau SMP. Yang SMP itu meliputi 8 standar nasional pendidikan SMP. Yang pertama standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada standar isi. Yang ketiga ada standar proses. Yang keempat ada standar penilaian. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam standar pengelola sarana prasarana dan pembiayaan. Jadi saran saya, pendidik harus menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menguasai teknologi dan tetap berkarakter. Guru harus beradaptasi pada revolusi industri 4.0 dan Soviet 5.0 untuk melalui pembelajaran inovatif berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, dan diperlukan media pembelajaran yang efektif serta sistem perjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Cukup, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.